Ini untuk dokumentasi dari hasil penelitian di PT Lentera Bumi Nusantara. Nah, ini untuk referensi yang kita ambil dari dalam penyusunan PowerPoint tersebut. Ya, cukup sekian dari presentasi kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, bisa memulai untuk melakukan sesi diskusi dari kelompok yang sudah melakukan presentasi, satu atau dua pertanyaan. Ya, ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Ya, jika tidak ada pertanyaan, kita coba bahas ya untuk materi presentasinya bisa ditampilkan dari slide pertama. Untuk slide-nya bisa dimulai ditampilkan dari slide awal. Suaranya bisa jelas terdengar tidak? Untuk suara bisa jelas terdengar. Sebentar Pak, mungkin di sana lagi kendala sinyal lagi Pak. Ya, bisa ditampilkan share screen di layar yang tadi materi slide PowerPoint.
Apa sudah terlihat? Belum. Mungkin Mas Andi bisa share screen. Kita. Sebentar ganti device dulu. Oke, sepertinya sudah terlihat. Ya, oke. Nanti kalau misalnya itu sulit tampilkan, oke. Nah, ini sudah keluar tampilannya. Judulnya adalah analisis perbandingan airfoil ya. K3311 smoothed dengan GOE 285 bila horizontal axis wind turbine tipe taperless menggunakan software Qdet pada turbin TSD 500. Ya, jadi di judul ini karena ada beberapa kata asing nanti ketika itu ditulis dalam kondisi cetak miring, jadi dalam kondisi italik seperti airfoil, kemudian smoothed, horizontal axis wind turbine itu merupakan bahasa asing yang nanti ditulis dengan cetakan dengan cetak miring di Microsoft Office-nya. Oke, terus di slide selanjutnya apa isinya? Terus slide berikutnya. Oke, terus berikutnya slide selanjutnya. Ini data dari PT Lentera Bumi Nusantara ini kalau dipublikasikan bisa dipublikasikan, jadi tidak bermasalah untuk di datanya dipergunakan ya. Bisa Pak. Ya, oke. Jadi karena ini ada data hasil atau data hasil pengukuran atau data hasil perolehan dari pengujian dari PT Lentera Bumi Nusantara, nanti dipastikan bahwa data tersebut bisa terpublikasi atau bisa dipublikasikan kalau misalkan dijadikan jurnal untuk jurnal nasional atau seminar nasional atau jurnal internasional. Oke, terus next slide berikutnya. Tujuan mengetahui perbandingan parameter profil CLCD, CP, daya torsi dari airfoil K311. GOE ini merupakan singkatan atau bukan? Atau kode? GOE ini Berapa? singkatan Pak. Singkatan Berapa? dari Apa Dalton. singkatan? Ya. Ya, jadi nanti kalau misalnya itu berupa singkatan, berarti nanti dituliskan dalam kurung G-nya itu apa, lalu O-nya itu apa, kemudian
E-nya itu menjelaskan artinya apa. Oke, Pak. Baik, Pak. Ya, terus slide selanjutnya. Kemudian selanjutnya. Ya, terus selanjutnya. Ini untuk angle of attack itu berapa derajat sudut yang digunakan variasinya? Dari Untuk angle of attack sudutnya berapa yang digunakan variasi sudutnya? Untuk variasi sudutnya ini beda-beda, Pak, dari setiap elemennya. Jadi dari satu bilah itu nanti dibagi 10 elemen. Nanti dari 10 elemen itu beda-beda. Ini objeknya, Pak. Sudutnya itu beda-beda, Pak. Ya, nanti kalau misalnya berbeda itu kan ada besarannya ya, misalkan 10 derajat atau 15 derajat atau 25 derajat atau 30 derajat. Dan nilai kuantitatif atau nilai angkanya itu kalau misalnya itu dijadikan sebagai rumusan masalah atau batasan dari penelitian bisa dituliskan berapa variasi sudut yang dipergunakan. Baik, Pak. Kemudian selanjutnya di next slide selanjutnya. Ini gambar apa ini? Flow angle apa twist angle? Itu flow angle dan twist angle, Pak. Ini gambar bila tapi dibuat sedemikian rupa. Kalau dari gambar itu yang flow-nya yang di bagian mana? Yang flow angle dengan perbedaan dari twist angle-nya. Nah, untuk flow angle-nya itu alpha, twist angle-nya itu beta, Pak. Alpha dan beta. Alpha itu untuk flow angle, beta untuk twist Iya, angle. betul. Oke, terus slide berikutnya. Ini, Pak. Coefficient lift dengan coefficient drag. Yang diinginkan di airfoil ini nilai CL lebih besar atau nilai CD yang lebih besar? Iya, Pak. Tentunya coefficient lift, Pak, yang dibutuhkan besar dibandingkan coefficient drag-nya. Kenapa menginginkan coefficient lift lebih besar? Nanti kalau misalnya coefficient lift-nya lebih tinggi, itu kan artinya apa coefficient lift? Gaya angkat ya. Iya, Pak, betul, Pak, gaya angkat. Kalau Jadi misalnya ketika gaya nanti gaya angkatnya besar, apa yang menyebabkan? Ini kan bukan pada pesawat terbang. Kalau pesawat terbang kan memang tujuannya adalah untuk mengangkat pesawat supaya bisa melayang ke udara. Kalau yang ini bagaimana? kalau yang ini, Pak, di mekanisme buat turbin angin ini,
Jadi ketika nanti gaya angkatnya lebih besar dibandingkan gaya dragnya atau gaya hambatnya, nanti ketika ada ada angin, dia akan berputar gitu Pak, dia akan bergerak gitu. Jadi ketika nanti koefisien lift-nya lebih besar, dia akan mudah lebih bergerak gitu. Seperti itu Pak. Jadi dengan kecepatan angin yang rendah bisa berputar ya airfoilnya. Ya, kalau untuk koefisien lift-nya dia lebih besar, dia lebih kemungkinan buat berputar itu lebih mudah ketika angin datang, seperti itu Pak. Ya, oke. Terus di slide berikutnya, kemudian terus selanjutnya, ya terus slide selanjutnya. Ini untuk tabel perancangannya ini sudah dibuat dengan secara langsung atau secara aktual, atau masih dalam kondisi simulasi menggunakan software Keyblade? Untuk tabel perancangan ini masih menggunakan untuk simulasi Pak. Jadi belum dibuat secara aktual ya? Betul Pak. Ya. Oke, terus slide berikutnya. Untuk slide selanjutnya, ya terus. Nah, dari grafik ini ada grafik CL per CD, kemudian alpha ya, yang di sumbu aksisnya. Untuk nilai alpanya itu ada alpha yang bernilai negatif, kemudian ada bernilai positif, karena grafik itu ada yang sampai ke suhu dan warna apa namanya kecoklatan ya. Ini artinya apa kalau untuk negatifnya? Izin menjawab Pak. Ya, Untuk grafik ini, ketika parameter-parameter sebelumnya diinputkan dalam software, dan ketika di software itu software hanya menghitung apa yang kita inputkan aja gitu Pak. Ketika kita menginput sama seperti itu, nanti hasilnya akan jadi seperti yang gini Pak. Jadi untuk apa ya? Untuk meminimalis apa ya? Untuk misalnya Pak,
dan koefisien lift negatif, kemudian ada alfa bernilai positif dan alfa yang bernilai negatif. Nanti coba di-explore dari softwarenya makna atau arti dari grafik yang menjelaskan nilai positif dan negatifnya. Baik, Pak. Oke, terus berikutnya yang selanjutnya. Terus ini torsi. ROT itu apa? Rotation, Pak. Rotation. Ya, perputaran. Oke. Terus selanjutnya, slide berikutnya. Oke, kira-kira bisa menjelaskan nggak makna dari grafik ini? Kenapa putaran tinggi menghasilkan power yang rendah? Ini kan bisa dilihat ya dari grafiknya, kan ada grafik yang warna biru dan ada yang warna warna kecoklatan ya, atau warna merah. Nah, untuk grafik misalkan kita ambil contoh untuk grafik yang warna biru. Untuk grafik yang warna biru itu RPM atau rotationnya itu dimulai dari 0, 500, 1000, kemudian sampai 1400 ya, sekitar 1400. Tapi pada RPM tinggi, katakanlah misalnya di 1400-nya itu nilai powernya itu hampir mendekati nilai 0, atau wattnya atau daya yang dihasilkan itu hampir mendekati nilai 0. Kenapa itu bisa terjadi? Sedangkan kalau misalnya RPM tinggi itu kan mampu menghasilkan putaran generator yang tinggi yang nanti outputnya adalah menghasilkan daya listrik yang lebih besar. Nah, lalu yang jadi pertanyaan ketika membaca grafik ini, hal apa yang menyebabkan pada putaran tinggi mengalami penurunan daya atau daya listrik yang dihasilkan menjadi berkurang?
Iya, Pak. Dilihat lagi apakah hasil dari simulasinya itu kondisinya sama atau kondisinya sesuai dengan kondisi yang aktualnya. Oke, terus slide berikutnya. Ini sudah, Pak. Kemudian yang selanjutnya. Ya, terus untuk kesimpulan apa? Oke, jadi nanti komentar-komentar yang tadi bisa dijadikan sebagai masukan atau sebagai tambahan untuk penulisan depannya supaya menjadi lebih baik lagi, ada tambahan dan masukan yang diberikan. Oke, saya rasa cukup untuk presentasinya. Bisa dilanjutkan untuk presentasi kedua dari kelompok berikutnya. Baik Pak, terima kasih atas masukan-masukannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk recordnya atau rekaman nanti di-upload ya di Edmodo dengan slide PowerPoint yang dipresentasikan tadi. Ya, selanjutnya bisa dimulai dengan kelompok yang berikutnya untuk bisa melakukan share screen di layar.
Baik, bisa dimulai, Pak. Ya, bisa dimulai, kemudian di record. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan seminar proposal berjudul optimasi sudut puntir dengan metode linearisasi menggunakan Airfoil SG642 pada bilah tipe taperless. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Nama saya Hasrul Jonathan dengan NIM 18-379 dan teman saya Dan saya Samira Al-Zaitun dengan NIM 18103111012. Dan saya Francisco Jirini Ginting dengan NIM 18103111085. Dan saya Nela Harith Sabtata dengan NIM 18103111048. Dan saya Alfred Januar Hafiz dengan NIM 18103111082. Berikut ada outline dari presentasi kali ini. Yang pertama, bab 1 atau pendahuluan, entry dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan sistem penulisan. Bab kedua terdiri dari rincian pustaka, yaitu pengertian angin, turbin angin, jenis turbin angin, komponen turbin angin, airfoil, perhitungan airfoil, metode linearisasi geometri sudut. Dan yang terakhir adalah bab 3 atau metode penelitian, entry dari tempat dan waktu penelitian, software pengujian geometri, bilah, tahapan simulasi, pengambilan data dan pengolahan data, dan yang terakhir diagram alir. Latar belakang dari penelitian kali ini, yang pertama adalah salah satu potensi sumber daya EBT di Indonesia yang dapat dimanfaatkan adalah energi angin. Karena lokasi geografis di daerah Katulistiwa, kecepatan angin rata-rata di Indonesia hanya sebesar 3-6 meter per second yang digolongkan sebagai kecepatan angin rendah. Diperlukan rancangan turbin angin yang tepat agar pemanfaatan energi angin optimal. Komponen yang secara langsung menyerap energi angin adalah bilah. Penerapan jenis bilah turbin angin yang optimal pada kecepatan angin 12 meter per second menggunakan bilah tipe taperless. Metode linearisasi pada sudut puntir ini dikarenakan mempermudah proses manufaktur saat melakukan fabrikasi dengan bantuan alat mesin perokas secara manual dan menentukan rancangan geometri bilah yang efisien. Nyatanya dalam melakukan optimalisasi linearisasi mempengaruhi efisiensi aerodinamis, yaitu efisiensi aerodinamis yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan geometri bilah yang tidak dilinearisasi. Maka dari itu penelitian ini menentukan metode linearisasi sudut puntir untuk mendapatkan nilai linearisasi dengan karakteristik aerodinamik yang optimum membantu elemen. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara melakukan perancangan bilah taperless pada turbin angin sumbu horizontal. Lalu mengapa sih perlu diperlukannya optimasi geometri bilah dengan metode linearisasi pada sudut puntir atau twist dilakukan, terus sejauh mana hasil perbandingan simulasi performa bilah dengan linearisasi pada setiap titik persentase dan sebelum dilinearisasi. Yang keempat, titik persentase keberapa nih? Selanjutnya batasan masalah yaitu jenis bilah yang dibuat adalah dengan digunakan dengan turbin angin sumbu horizontal skala mikro. Selanjutnya batasan observasi kecepatan angin ialah menggunakan blade element momentum method. Terus yang kelima, jumlah bilah yang dirancang dan digunakan sebanyak 3 buah. Lalu tipe airfoil yang digunakan yaitu SG642.
Ini dibacakan oleh Nel. Penelitian ini didasari dari 3 penelitian sebelumnya yang berfokus pada linearisasi geometri bilah. Jadi peneliti pertama, Kyung Boyang, menghasilkan bahwa linearisasi menyebabkan penurunan kinerja pada bilah turbin angin meskipun mempermudah manufaktur, dan optimasi menghasilkan bilah yang meningkatkan kinerja pada kecepatan angin di bawah kecepatan rated. Lalu penelitian dari M. Tahani dan kawan-kawan adalah bilah yang dilinearisasi pada posisi radial chord 60-64% dan posisi radial sudut puntir 30-37% menghasilkan penurunan kinerja aerodinamis terkecil sebesar 0,7959%. Lalu penelitian dari S. Demuh dan kawan-kawan menghasilkan bilah yang dilinearisasi mengalami penurunan kinerja aerodinamis sebesar 2,3% apabila diprediksi dengan teori BEM dan 6,7% apabila diprediksi dengan CFD. Iya. Selanjutnya di tinjauan pustaka. Di turbin angin merupakan alat yang mengekstrak energi angin yang berubah menjadi energi listrik yang diekstrak oleh generator. Rumus dayanya itu sendiri P sama dengan setengah rho dikali A dikali dengan kecepatan angin pangkat 3. Dan untuk daya dari turbinnya itu setelah dikalikan dengan CP coefficient power dan nilai efisiensinya. Jenis-jenis turbin angin sendiri ada 2 jenis. Pertama yang tipe horizontal HAWT, yang kedua ada versi yang VAWT, versi vertikal. Di turbin angin sendiri bukan ada bilahnya saja, ada komponen lain seperti konverter, ada juga inverter, baterai, dan yang lain-lainnya. Nah, di bilah turbin angin juga menggunakan geometri yang berbentuk seperti ini yang dinamakan dengan airfoil. Airfoil ini bentuk geometri yang bisa menghasilkan gaya angkat atau lift menggunakan rumus yang terlihat pada layar. Dan juga untuk menghitung gaya angkatnya diperlukan nilai bilangan Reynolds yang dicari berdasarkan panjang dari chordnya, kecepatan angin, dan juga nilai viskositas kinematik udara. Dan untuk teorinya secara umum dibagi menjadi 2, ada yang teori momentum linear dan momentum angular. Yang di momentum linear ini secara teori menjelaskan kalau ada pengurangan kecepatan atau thrust dari angin tersebut menggunakan rumus yaitu dt sama dengan 4A 1 dikurang A kali rho kecepatan angin kuadrat dikali dengan luas A-nya. Dan untuk teori momentum angular, yaitu pengurangan secara perputaran atau angular, itu disebabkan karena adanya vector rotation dengan rumus sebagai berikut juga. Dan di dalam bilahnya itu dianut teori momentum bilah, yang dimana bilah itu dibagi menjadi berbagai elemen. Dan di teori momentum bilah, elemen bilah ini, tiap elemen-elemen tersebut dihitung gaya normalnya dan gaya thrust-nya menggunakan rumus yang di samping ini. Dan untuk nilai pengurangan dari kecepatan anginnya itu yang untuk aksial disebut dengan A di sebelah kanan ini, dan untuk yang terjadi secara angular disebut dengan A aksen dengan rumus juga samping sebelah ini. Dan cara mengelinearisasi geometri bilah itu cukup simpel. Jadi dari bilah yang normal itu kita linearisasi menggunakan rumus garis linear seperti umumnya, menggunakan rumus CI sama dengan M1 R plus C. C-nya itu
didapat dari nilai panjang chord referensi dikurang dikali dengan gradiennya, kemudian dikali dengan R parsial dari referensinya. Nilai linearisasi sudut puntir juga sama menggunakan rumus linearisasi pada umumnya. Dan tujuan dilakukan linearisasi ini digunakan untuk mempermudah manufaktur dan menurunkan biaya pembuatan pada turbin. Bisa lihat dari gambar tersebut, panjang chordnya semakin mengecil dan juga menjadi linear untuk mempermudah manufaktur dan menurunkan biayanya juga. Lalu kita masuk ke metode penelitian. Tempat dan waktu pelaksanaan penelitian yaitu di PT Lentera Bumi Nusantara. Data yang diakumulasikan durasi dari Agustus sampai Desember 2021 dan juga studi dokumentasinya dari Agustus sampai Desember 2021. Software yang digunakan melakukan pengolahan data dan numerik seperti Excel. Lalu ada juga software simulasinya itu Bleed Element Momentum Method Software. Untuk pengujiannya diberikan parameter tertentu seperti daya listrik keluaran turbin sebesar 500 watt, koefisien daya yang ditargetkan sebesar 0,49, efisiensi gabungan generator controller 0,9, kecepatan angin rated 12 meter per second, TSR yang ditargetkan 7, massa jenis udara itu 1.225 kg per meter 1,225 kg per meter kubik pada suhu 15 derajat. Lalu viskositas udara sebesar 1,802 kali 10 pangkat min 5 kg per meter per second pada suhu 15 derajat. Jenis bilah golongan taperless, jumlah bilah sebanyak 3, jari-jari pangkal hubungan bilah 0,2 meter, jenis airfoil SG6042, chord 0,12 meter, panjang bilah 1 meter, variasi linearisasi sudut puntir itu radial yang berbeda, dan pembagian elemen bilah sebesar 20. Selanjutnya di sini ada metode penelitiannya, yaitu menggunakan kita mensimulasikan dengan airfoil SG6042. Lihat seperti di gambar, pada airfoil ini kita melakukan tahapan simulasi. Yang bagaimana pertama itu kita melakukan perhitungan geometris di Excel dengan menentukan beberapa parameter seperti menentukan parameter CL alfanya, dan lalu kita bisa melakukan perancangan dengan melakukan simulasi di BEM, dan sehingga kita melakukan pengolahan data di Excel. Dan yang pada tahapan simulasi pada QBLADE atau pada Blade Element Method ini, yang pertama yaitu kita men-setting mode pada HWT dan foil SG6042 tersebut. Selanjutnya pada simulasi airfoil ini menggunakan X-Foil Direct Analysis, yaitu mengeluarkan hasil nilai lift, drag koefisien, bilangan Reynolds, dan juga rentang pada alpha atau pada angle of attack-nya. Lalu kemudian di sini ada 360 derajat extrapolate, yaitu pada X-Foil itu yang mana dia tidak sampai 360 derajat, namun pada di 360 derajat extrapolate, nilai-nilai yang ada di X-Foil itu terhitung sampai 360 derajat. Selanjutnya ada rancangan bilah
twistnya itu non-linear atau tidak dilakukan optimasi. Namun menyusul di bawahnya ada optimasi yang tertinggi nilai CPTSR, yaitu yang warna merah di sini pada nilai 36 sampai 39% dari nilai twistnya itu tersebut. Maka di sini pengolahan data yang dihasilkan seperti contoh ini, kita mendapatkan persentase linearisasi pada di titik 36% sampai 39%. Dilanjutkan ke diagram alirnya. Jadi yang pertama itu kita mulai dengan studi literatur dengan mencari berbagai referensi. Kemudian kedua itu penentuan airfoil sebagaimana tadi SG 604. Ya. Terus kemudian kita ke perhitungan geometri bilah. Dilanjut dengan simulasi BEM metode, dan kemudian ke apakah hasil simulasi sesuai. Jika tidak, maka kita kembali ke perhitungan geometri bilah. Dan kita lanjut terus sampai kita mendapatkan hasil simulasinya sesuai, maka kita lanjut ke pengolahan data performa. Setelah itu kita lanjut ke komparasi hasil simulasi dari titik-titik linearisasi, dan terakhir itu hasil analisis CP, TSR, torsi, dan juga RPM. Lalu setelah itu selesai. Ya. Sekian presentasi. Kemudian coba lihat slide selanjutnya. Terus berikutnya. Slide berikutnya. Ya, terus yang berikutnya. Sejauh mana hasil perbandingan simulasi performa bilah setelah dilinearisasi pada setiap titik persentase dan sebelum dilinearisasi? Untuk melakukan linearisasi itu fungsinya buat apa? Jadi awalnya itu pada bilah itu cenderung memiliki sudut yang ekstrim, Pak. Dan ketika memiliki sudut yang ekstrim tersebut, yang mana pada proses fabrikasi itu mengalami kesulitan untuk melakukan keakuratan itu sendiri. Sudut ekstrim itu berapa? Dikatakan sudut ekstrim itu berapa nilai sudutnya? Jadi
sudut ekstrim itu yang mana ketika nilai pada di elemen dari 0 ke 1 ke 2 itu berbeda hingga 5 derajat, Pak. Misalnya dari elemen 0 itu di sudut puntirnya pada nilai 25, sedangkan pada di elemen satunya itu dia di sudut puntir nilai 20 derajat, dan seterusnya. Jadi memiliki perbedaan-perbedaan yang lumayan ekstrim per elemennya itu. Lalu tujuan dari melakukan linearisasi ini melakukan nilai tersebut, nilai sudut puntir tersebut hingga dia itu secara linear. Apa bedanya momentum linear dengan momentum angular? Di sini momentum linear itu dijelaskan kalau misal pada saat kecepatan angin. Jadi pertama itu dia menggunakan persamaan energi kinetik, yang mana sumber energi itu kan dia itu energi kinetik yang dikonvert. Nah, pertama itu U1 itu ada angin datang, yaitu free stream atau angin bebas, yang mana nilai angular itu kita asumsikan sebagai thrust atau gaya dorong untuk memutar di rotor disk. Rotor disk ini yaitu sebutlah dia adalah sistem turbinnya, yang mana kita sebagai dia itu yang mengekstrak energi tersebut. Nah, kalau misalnya di si A ini aksial, itu bedanya dia itu yang mempengaruhi daya dorong angin yang masuk atau free stream. Sedangkan kalau misalnya yang angular itu yaitu adanya penyebab dari wake rotation, yaitu aliran angin free stream yang masuk dari U1 ini lanjut ke di sini U3 itu arah alirannya itu dia opposite lah pokoknya dia. Arah alirannya itu mengalami opposite dan makanya hingga menyebabkan wake rotation. Maka dari itu di sini ada garis yang mana dari awal tuh di titik 1 sampai ke titik 4 dia semakin besar. Itu disebabkan dari wake rotation yang mana dia tuh dipengaruhi dari momentum angular. Dan itu juga dipengaruhi dari akibat adanya nilai torsi atau momen inersia dan juga momentum angular. Gitu, Pak. Ya, oke. Kemudian slide berikutnya apa isinya? Slide selanjutnya. Terus berikutnya yang selanjutnya berikutnya.
kemudian terus ya, terus ini grafik apa yang ditampilkan ini, ada nilai dari hasil simulasi menggunakan BEM atau dari pengujian, dari pengukuran. Oh ya, ini salah juga. Ini yaitu pengolahan data hasil dari simulasinya, Pak. Dari Blade Element Method. Ya, jadi banyak simulasi ya, berapa kali simulasi ini, sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kali simulasi berarti. Ada sampai 10 grafik. Atau satu simulasi bisa menghasilkan atau bisa mengeluarkan 10. Di sini masuk CPTSR itu adalah persentase nilai performa. Yang kita tahu kalau di turbin angin, nilai performa efisiensi tertinggi itu nggak nyampe 100%, tapi dia dinilai 59% atau 0,59. Dan sedangkan di sini menunjukkan karakteristik dari performa hasil dari simulasi di berbagai titik linearisasi tersebut, Pak. Ya. Oke, terus terakhir apa slide-nya?
di situ dituliskan parameternya apa, ketentuannya, apakah simulasi itu sesuai itu melihat dari grafik yang konvergen, grafik iterasinya, atau mendapatkan nilai CL, CD, coefficient lift dan coefficient drag-nya itu ada nilai tertentu dari bilah yang ingin didesain, berapa nilai minimum untuk CL dan CD-nya sehingga dia bisa bekerja dengan baik. Jadi bisa bekerja dengan bagus, dengan sesuai dengan yang diinginkan. Ya, Pak. Kemudian penggunaan data performa, komparasi hasil simulasi, titik linearisasi hasil analisis, CP, TSR, RPM, dan terakhir selesai. Ya, oke. Jadi nanti yang perlu dikasih keterangan atau penjelasan itu di bagian feedback, ya, bagian garis alirnya, jika iya atau jika tidaknya itu ada variabel apa yang menentukan bahwa simulasi tersebut bisa atau sudah berjalan dengan yang diinginkan atau sudah sesuai rancangan yang dibuat tersebut, sudah sesuai dengan apa yang ingin dikerjakan atau yang ingin dilakukan. Ya, oke. Untuk selanjutnya saya rasa cukup untuk presentasinya. Nanti bisa ditutup presentasinya dengan dilanjutkan dari kelompok berikutnya untuk melakukan presentasi. Baik, Pak. Terima kasih atas masukan dan bimbingan